Halo, selamat datang kembali di channel saya, masih di tutorial cara membuat aplikasi toko online. Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat sebuah informasi di mana itu kita informasinya menampung kayak kita mau bayar kemana, terus nominalnya berapa kayak gitu. Jadi di sini kalau kita transaksi nih ya, misal pakai BRI. Nah, dia kan mengarah bank transfer. Nah, di sini kan ada informasi kayak atas nama siapa, terus rekeningnya berapa, sama di sini tuh jumlah transfernya berapa kayak gitu kan. Nah, masalahnya ketika kita klik cek status pembayaran, kita belum mengarah kemana-mana, terus kita gimana caranya ngecek status pembayaran kita kayak gitu kan. Kita nggak tahu. Nah, kalau di contoh yang kita ada, yang di Jakarta Notebook, kalau kita klik ini, cek status pembayaran, dia akan membawa kita ke riwayat belanja. Nah, kalau kita klik di sini di detailnya ini kita ada informasi kayak kita belanja apa aja, terus nambahnya berapa, terus diantarnya kemana kayak gitu. Ada informasi ya, segala macam informasi ada di sini. Terus ada status pembayarannya itu kayak udah komplit atau masih dalam menunggu pembayaran kayak gitu kan, kita nggak tahu. Dan di sini ada informasinya kayak gitu. Nah, di video kali ini kita akan mencoba membuat riwayat belanja kita ini kayak gitu, untuk mengetahui status belanjaan kita udah nyampe mana, atau statusnya itu udah kayak gimana kayak gitu. Terus untungnya kita udah pernah membuat API riwayat transaksinya. Jadi kalau kita lihat di sini, di rootnya ini tuh udah pernah buat, dan itu kalau nggak salah ada di tutorial ke 31. Jadi teman-teman kalau belum buat bisa kembali aja ke tutorial 31, bisa buat API-nya dulu. Nah, di sini kalau aku coba ketika kita hit ke URL yang ada, dia akan ada informasi transaksi semuanya di sini ada. Ini aku udah coba tadi dan ada semua. Terus ada informasi kayak belanjaannya apa, kode paymentnya apa, statusnya apa, yang pesan siapa, nomor teleponnya siapa. Di detail lokasinya juga ada harusnya, tapi di sini kok nggak ada ya. Detail lokasinya kok nggak ada di sini. Nanti deh kita coba perbaiki lagi. Oh, harusnya di paling atas nih, di paling atas. Dan nggak ada juga. Nanti kita coba lihat lagi deh, detail lokasi, deskripsi, metode, jasa pengiriman, ada semua harusnya, tapi di sini nggak ada. Jadi berarti kita lihat aja nanti. Oke, next kita kembali ke Android Studio-nya. Di Android Studio-nya itu kita akan coba aktifin dulu yang ini, yang ketika kita klik apa ini namanya kayak tombol copy gitu kan, kita aktifin itu dulu. Kalau kita lihat di success activity, kita kembali ke success activity. Di layoutnya di sini kan ada, saya kasih image view ini untuk tombol kopinya. Nanti di sini ada image view untuk tombol copy untuk yang nomor rekening, dan terus di sini untuk nominalnya. Jadi kita harus buat itu dulu. Kita kembali ke activity success activity Kotlin-nya, kita buat aja function untuk menampung button-button kita, put main button biasanya. Nggak buat kayak gini juga nggak masalah sih, tapi emang biar rapi aja. Jadi untuk function-function kita itu tahu ditaruh di mana aja. Kita panggil di sini main button, terus kita panggil btn. Di sini ada nomor rekening, terus set on click listener. Terus kita di sini kita copy, kita buat function variabel untuk menampung copy text kita. Jadi di sini tuh manajernya. Jadi kita buat variabel copy manager, sama dengan kita get system service. Terus di dalamnya kita panggil konteks dot copy clipboard service. Ini kita ganti dia as clipboard manager. Jadi ini untuk manajernya, clipboard manager ya. Udah kayak gini sih emang penulisannya, nggak perlu tahu, yang penting ya udah tulis aja kayak gini. Terus kita buat variabel, dimana variabel ini yang akan mengasih tahu apa sih yang mau kita copy. Jadi kita copy teks misal, terus sama dengan kita panggil clip 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 apa ya, clip data ya, clip data dot new plain text. Nah, di sini untuk labelnya, di sini kan dia minta label nih.
Labelnya itu terserah, kita kasih teks gitu aja nggak masalah, bebas. Nah di sini untuk informasi di sini itu yang akan kita kopikan nomor rekening, jadi kita ambilin aja nih dari eh, TV nomor rekening ini kan udah pernah kita buat, ini kita panggil aja di sini teks, bukan, TV nomor nomor rekening dot text. Jangan lupa kita rubah ke to string biar nanti dia berupa string kayak gitu kan. Terus kita satu lagi, kita panggil clipboard manager tadi yang kita buat ini, copy manager, copy manager dot set primary clip sama dengan copy text. Jadi intinya itu di sini kita akan simpan teks yang kita copy tadi, yang anggap saja ini kan untuk manajernya, terus ini apa yang mau kita copy kayak gitu, terus baru kita simpan di sini di clip manajernya. Terus kita buat lagi btn untuk nominal to set on click listener, dan codingannya itu sama, jadi kita mending buat aja function supaya kita nggak perlu membuat ulang. Tapi bisa aja sih kayak gini, tapi ini namanya kita perulangan coding dan ini tuh tidak baik buat coding karena kan terlalu banyak. Sebenarnya kita bisa membuat satu aja fungsi ini yang bisa kita panggil terus-terusan. Jadi di sini misal kita buat function namanya copy text, udah kayak gini, kita masukkan ini di sini, kita cut, kita taruh di dalam function copy text. Tapi di sini harus kita membuat sebuah parameter yang dimana anggap saja ini teks ya, text string. Nah ini untuk kopinya ini kita hapus, kita ganti sama teksnya, ini teksnya kita buat di sini parameter ini teks. Nah seperti ini, baru kita tinggal panggil aja fungsinya copy text. Nah yang akan kita ambil adalah berhubung kita kan udah pernah membuat ini udah diganti dalam bentuk string ya, udah jadi bentuk string yang ada nominalnya, jadi nggak bisa kita pakai karena kan kita butuhnya itu cuma sekedar number aja, jadi bukan nggak ada titik-titik, nggak ada rp. Jadi kita harus membuat sebuah variabel yang dimana variabel ini adalah variabel global artinya global di success activity. Kita anggap saja di sini val nominal, var karena nanti kita bisa merubah dia. Var nominal anggap saja 0 atau ya udah deh 0 karena dia nanti berupa string aja deh biar nggak usah merubah lagi. Kita anggap saja nominal dalam bentuk string. Enggak deh, sorry, kita bentuk integer aja, kita bentuk integer. Tapi di sini untuk main buttonnya ini harus kita pindah ke bawah, di bawah set value. Kenapa? Karena kan pemanggilan kode itu dari atas ke bawah. Kalau kita panggil main button nanti datanya dia nggak dapat, jadi kita harus buat untuk main buttonnya ini di bawah set value, karena kita manggil untuk nominal ini nanti setelah set value bukan sebelum set value. Nah di sini harus kita ubah sedikit. Untuk nominal kita panggil di sini, terus ini untuk integer bla 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 sampai buka kurung tutup kurung terakhir kita cut sama dengan nominal. Jadi nominalnya itu berubah menjadi ini, nominal yang kita punya tadi kan. Terus baru kita nominal ini kita copy, kita taruh di dalam get rupiah. Harusnya teman-teman paham, kalau nggak paham intinya kan kita kemarin punya di video sebelumnya kita punya nominal di sini, nominal transfernya sama nominal kode unik ditambahin, jadinya kan muncul value ini. Nah value nya ini kita pengen yang masih perawan, belum dirubah yang kayak gini. Nah baru nominal ini kita berubah jadi ganti rupiah ini. Nah kalau ganti rupiah ini kan value nya berarti udah berubah menjadi yang RP ini, udah nggak perawan lagi karena udah nggak RP gini kan kayak gitu. Terus baru deh ini di sini nominalnya kita panggil nominal. Jadi kalau kita panggil copy text di sini tuh berarti kita akan menyimpan nominalnya. Nah di sini merah kenapa? Karena dia yang kita butuhin adalah string, tapi yang kita masukin adalah dalam bentuk integer. Di sini ada tulisannya nih required string tapi found integer, kita tinggal add to string, udah solve problem. Ini juga kita tinggal, ini kita copy dulu aja biar gak usah ngetik nanti, kita cut, ini kita hapus semuanya, kita panggil function copy text, kita paste di sini untuk teks nomor
rekeningnya segala macam, udah kayak gini doang. Nanti kalau kita klik button ini, button apa namanya, button mana tadi, button ini nanti akan otomatis kesimpan ke clipboard, nanti bisa kita pastekan kayak gitu. Tapi di sini harus kita kasih tawas biar tahu kalau kita itu udah berhasil mengcopy. Tawas make text, kita panggil this, terus teks berhasil di copy. Nah, terus koma durasinya itu tawas dot length short, jangan lupa dot show. Udah kayak gini. Intinya artinya ini kita kayak ketika kita klik dia akan muncul kalau teksnya itu berhasil di copy. Udah kayak gitu. Anggap saja di sini udah nggak ada problem ya, semoga nggak ada problem, harusnya nggak ada problem sih. Terus kita lanjut aja, kita lanjut ke di sini ke cek status pembayaran. Di cek status pembayaran ini udah kasih, kemarin kita copy dari BTN login, ini aku ganti kayak BTN lanjut, cek deh, cek status S. Terus di sini kita panggil di main button BTN cek status.set on questioner. Ini kita arahkan aja, berarti kita harus membuat sebuah activity yang menampung untuk riwayat belanja. Berarti kita buat activity baru, anggap saja kita copy aja dari baru ini, copy paste riwayat. Ntar jangan lupa kita taruh di add activity to manifest, terus kita buat layoutnya, jangan lupa kita copy taruh di sini, riwayat. Oke, udah. Terus jangan lupa di sini untuk activity baru ganti riwayat biar nggak salah nanti. Riwayat. Terus baru di sini di success activity ini kita tinggal stop activity, kita pindah tanpa membawa apapun, kita pindah aja. Jadi intent this kita arahkan ke riwayat activity class. Udah. Terus kita move ke riwayat kelas. Di riwayat kelas ini kita butuh apa aja. Untuk sekarang kita anggap saja kita membuat sebuah toolbar sama recycle view gitu aja ya, biar cepet, nggak perlu ada cari-cari, ini kita nanti aja. Untuk layout pertama ini kita buat aja, berarti linear layout. Terus di dalamnya ada toolbar, kita copy aja toolbar dari success activity ini, kita copy, kita taruh sini, boom. Terus di bawahnya kita tinggal panggil recycle view, match, terus kita kasih ID rv riwayat. Terus di sini jangan lupa kita kasih orientasinya vertikal. Udah. Terus di situ kita berarti harus membuat sebuah adapter, yang dimana adapter itu menampung ini, menampung apa ya, menampung nama tapi kok ABLJW RP, jadi ada kayak tanggal, total item, status, sama detail, sama harga. Ini dianggap aja di sini itu aku ambil nama barang yang pertama. Udah gitu aja biar simple. Ini untuk nama di sini aku anggap aja aku ambil dari bukan gambar tapi produk yang pertama, kayak gitu aja. Berarti kita membuat adapternya kita copy aja dari adapter yang paling mendekati itu apa ya. Nah, ini harusnya itu kalau kita selesai di success, sekalian aja, kalau kita selesai di success, kalau kita back, kita nggak boleh back satu-satu nih. Coba ini ya, kalau kita bayar, udah selesai bayar pakai mandiri, terus kita back, kita balik ke sini lagi, harusnya nggak gitu. Nah, di sini untuk mengakalinya itu kita panggil di sini on back preset, kita override di on back preset ini, artinya ketika kita klik back itu nggak boleh back satu, tapi kita back aja semuanya ke main activity. Nah, caranya gimana, kita udah pernah membuatnya di login ini. Kita buka di login activity ini, kita buka, terus di sini nih
Nah di sini ini kita copy aja ya, copy, terus kita taruh di success tadi, kita taruh di sini di on back presetnya. Jadi artinya di sini merujuk ke success activity, terus dia akan mengarah ke main activity. Kita clear semua activity yang udah ada, terus kita move ke main activity, terus kita finish success activity-nya. Nanti data-data sebelumnya, maksudnya aktiviti sebelumnya itu udah nggak ada. Terus kita kembali lagi ke riwayat. Ini riwayat aku close orders, aku buat sebuah, kita harus membuat sebuah adapter. Ada lagi satu lagi, sorry, banyak banget. Jadi kalau kita sudah selesai transaksi ini ya, harusnya data keranjang ini yang kita berhasil beli tadi itu harusnya hilang, tapi di sini kan masih ada. Nah caranya gimana? Kita kembali ke success activity. Success activity ini itu kita harus hapus semuanya. Caranya itu kita lihat log di sini. Sebentar, aku mau lihat lognya. Kita copy, terus kita lihat di JSON viewer. Di JSON viewer ini ada transaksi, dan ternyata kita nggak mengembalikan transaksi apa aja yang kita beli. Tapi kayaknya itu nggak ada nih, nggak ada transaksi apa aja yang kita beli di sini. Berarti caranya harusnya itu kita membawa semua informasi transaksi yang kita lakukan itu di sini ya, di bayar ya. Ini ketika bayar ini kita nyimpen nih informasi produk-produknya di sini. Berarti harusnya ketika kita bayar, informasi check out ini harus kita bawa. Nah untuk bawanya berarti kita harus menambahkan informasi baru sebelum kita pindah ke, oh ini masih di pengiriman. Di pengiriman kita move ke pembayaran. Di pembayaran ini kita bayar, terus ada bank. Di dalam bank ini kita ngirim informasi check out. Nah berarti kita lihat nih informasi check out ini kita punya apa aja. Yang pasti di sini tuh dia ada informasi produknya, ada list produknya kan, produk di sini, produk ini kalau nggak salah. Kita punya informasi produk apa aja yang kita beli. Berarti caranya ini, berarti kita buat satu lagi intent put extra. Ini kita copy, terus kita kasih check out ya, kita kasih check out. Kita harus membawa informasi barang apa aja sih yang kita beli. Nah berarti di checkout ini kita harus merubah seperti sebelumnya. Kita membuat file js checkout sama dengan JSON, terus to JSON kita ambil checkout ini, kita ambil checkoutnya aja semuanya, checkout, terus kita panggil checkout class. Nah seperti ini, seperti sebelumnya. Terus kita bawa JS checkout ini di dalam put extra ini. Terus di success kita harus terima datanya. Kita terima datanya ini, kita copy aja dari sini ya. Terus ini kita kasih nama checkout, terus namanya tadi apa, checkout doang. Nah di sini kita udah punya informasi checkout, tapi masih berupa string. Kita rubah lagi menjadi berupa model atau bentuk objek. Jadi di sini check out, tinggal kita panggil aja cs checkout, ini tinggal ganti check out. Udah, berarti di sini checkout ini udah merepresentasikan checkout ini. Nah baru kita bisa memanggil, coba kita lihat di sini. Kita lihat kalau kita panggil di sini berarti kan dia udah sukses. Jadi kita hapusnya di sini aja. Kita kasih hapus keranjang ke RNJANG. Caranya hapus, kita tinggal panggil aja mydb. Kita nggak ada, berarti kita buat variabel untuk memanggil my database. Mydb sama dengan my database.getInstant this. Terus anggap saja kita panggil DAO nya, langsung aja ya, my db.dao keranjang panggil delete.
Tapi yang kita delete kan banyak nih. Ini kita kasih null abstraction di belakangnya, kan nanti nggak cuma satu yang kita hapus. Berarti produknya misal kita beli dua nih ya, kita beli dua, perumpamaan aja di sini, kita beli dua, kita ada dua produk. Salah, kita masukkan ke keranjang, kita lihat keranjangnya, berarti kan di sini ada dua produk yang kita beli. Sebentar, bayar, terus kita check out, bayar, terus kita pakai mandiri, sorry, nah, udah dibayar, udah masuk ke sini, berarti intinya yang tadi harusnya dihapus. Jadi kan ada dua produk, berarti kita move ke Androidnya, kita harus di sini kita kita harus kita perulang data produknya, produk produk in checkout dot product pakai s. Nah di sini kan kalau teman-teman lihat dot product, produk, nah di sini kan dia array, berarti produk ini yang kita hapus. Ini kita panggil mydb bla bla bla, ini kita panggil, kita masukkan ke dalam produk, kita delete, tapi delete nya itu kita harus membuat ini bukan sembarang kita ngapus ya, tapi harusnya delete from keranjang, kita hapus semua dari keranjang. Berarti di sini kita harus hapusnya itu by ID produknya, kita nggak bisa sembarangan hapus kalau produk, karena kalau produk yang kita panggil ini dia nggak tahu produk mana, berarti kita harus manggil, ini kita copy aja dari sini, kita panggil delete from gini, from keranjang where, ini kita ganti delete by ID, kita buat sebuah query baru untuk menghapus produknya, tapi by ID di sini itu adalah ID produk kita, kayak gitu. Untuk returnnya itu bukan produk tapi integer. Nah seperti ini, ID udah kayak ini doang deh kayaknya. Coba kita lihat aja ya, delete by ID, terus ID-nya adalah product.id. Teman-teman paham gak ya? Ini kita harus merubah dia dalam bentuk string. Jadi di sini kita ganti aja string biar cepat. Nah, berarti ini udah nggak ada error. Jadi di sini itu kan kita intinya aku perjelas aja ya. Aku coba jelasin flow-nya buat teman-teman. Jadi kan kita seperti sebelumnya kita membawa informasi checkout ini, kita kan checkout itu ngirim sebuah data. Coba kita lihat di sini ya. Ini kita checkout. Nah ini checkout nih. Aku coba copy semuanya. Kita lihat di JSON viewer. Nah kita kan checkout, kita membawa data produk. Nah data produknya itu di sini ada ID. ID ini yang akan kita jadikan parameter apa yang harus kita hapus. Nah di sini kan ada banyak nih. Coba tadi kita ngirim dua kan, kita ngirim dua. Aku lihat di sini. Sebentar. Nih jasa, kita copy, kita taruh di sini dulu. Biar jelas aja sih. Nah di sini kan kita ada dua produk yang harus kita hapus dengan ID 1 dan ID 2 di keranjang, karena yang akan kita hapuskan cuma di keranjang, bukan produknya yang kita hapus. Terus ini ada datanya, terus datanya kita bawa ini, datanya ini kita bawa juga ke success activity seperti di tutorial sebelumnya. Terus di sini kita tangkap kayak sebelumnya. Nah di sini kita punya data produknya, kita harus panggil my database seperti biasanya untuk memanggil DAO keranjang ini kita melakukan delete. Di sini adalah query untuk menghapus, kita delete from keranjang berdasarkan where ID produk, karena produknya ada dua, makanya di sini kita for, nanti misal ada tiga maka ya semua produk aja, semua produk yang ada di list ini akan dihapus kayak gitu. Oke, next kita anggap saja ini udah selesai ya. Kita coba cek aja bagaimana hasilnya. Kita run ulang. Oke, ini udah ke run. Coba ini aku tambahin satu lagi ya, satu lagi yang HP ini aku tambah ke keranjang,
Terus di sini aku yang HP ini aku uncentang, berarti kan ada laptop Acer sama laptop Asus. Terus kita bayar, coba kita bayar pakai CNI sembarang aja, bayar. Terus di sini kita pakai yang BRI. Udah ke sini kan. Terus kita back. Oh ya, ini kita coba copy dulu. Ini kita copy. Nah, di teks berhasil di copy. Ini coba yang ini ya, 10 juta sekian, ini kita copy. Teks berhasil di copy, terus kita back nih, kita back. Nah, dia kembali ke main activity. Terus kalau kita buka keranjang, nah yang data 2 tadi hilang, tinggal satu doang, kayak gitu. Terus kita coba cek yang tadi, yang pembayaran, bukan pembayaran sih, tapi yang copy-copyan kita coba ubah di sini, kita tambahkan. Terus ini aku tahan, paste. Nah, dia kan akan mempaste nominal yang kita copy tadi. Jadi untuk copy-copyannya kita udah berhasil. Terus untuk menghapus keranjang kita juga sudah berhasil. Terus apa lagi ya, terus back ke main activity juga udah berhasil. Terus kita ke pembayaran, kita kembali lagi ke riwayat. Kita mau membuat riwayat aja keganggu banyak banget ya. Nah, ini riwayatnya dia mengarah ke riwayat, tapi belum aku set untuk toolbarnya, tapi ini udah untuk activity-nya udah pindah ke riwayat intinya. Oke, untuk pertama kita ke riwayat, ini aku close semua. Aduh, lupa. Ini kita copy untuk apa namanya, toolbarnya, untuk setup toolbarnya kita copy. Terus backnya di sini juga kita, ini buat apa ya tadi, ini kita bersihin. On support navigate up, ini kita copy, kita taruh ke riwayat biar untuk toolbarnya berfungsi. Terus ini kita ganti menjadi riwayat belanja. Terus untuk mendapatkan semua data apa namanya, data riwayat belanja, kita copy aja dari sini, dari fragmen home. Di fragmen home ini kita kan punya nih get product, ini kita copy aja, kita taruh di riwayat home. Terus di sini kita buat function untuk get riwayat, misal riwayat, kita taruh di dalamnya. Oh sorry, kita cut, ini kita keluarin. Nah, di sini kan masih apa namanya, kita hapus dulu untuk yang di rest access ini, dia masih mengarah ke get product. Ini kita copy, kita mengarah ke get product. Kita copy ini, terus kita taruh di paling bawah aja, kita ganti menjadi get riwayat. Terus untuk value-nya ini kita ganti menjadi ini, user checkout. Terus di sini kita paste di sini. Nah, di sini yang berbeda adalah kita kan butuh informasi user ini. ID di sini 20 ini adalah ID user kita. Nah, ID user kita itu apa? Kita kemarin udah buat. Di sini kita buat buka kurung tutup kurung, kita kasih ID. Nah, seperti ini. Terus di dalamnya ini kita kasih, di dalam buka kurungnya ya, kita kasih add path kalau nggak salah, path, p-nya kasih path. Nah, path, terus di dalamnya itu buka kurung ID-nya harus sama kayak ini ya, ID string ID. Terus kita ganti dia, kita implementasikan dia menjadi ID string. Nah, seperti ini. Terus kita move lagi ke riwayat. Ini kita ganti get riwayat. Terus kita ambil informasi ID user kita udah pernah menyimpannya di sini, di mana ya, ketika kita move ke akun ini kan kita udah pernah udah punya informasi user ini, get user ini kan kita menandakan bahwa ini tuh user kita. Terus udah menyimpan informasi kayak ID-nya, namanya siapa, emailnya siapa, nomor teleponnya apa, terus ID-nya juga udah kita simpan. Berarti caranya untuk mendapatkan ID, kita buat variabel aja di sini ID misal, terus kita panggil search preference kita, jangan lupa this, terus dot get user,
kasih aja .id. Nah, ini udah menandakan, intinya di sini tuh kayak gimana ya? Kalau ini kan kita bisa pecah satu-satu nih. Kita membuat variabel user untuk mendapatkan informasi user, terus user ID. Nah, langsung aja di sini kita satuin. Intinya di sini tuh kita get user. Nah, di dalam get user kan dia menampung informasi user. Nah, kita panggil aja .id. Nah, ID ini yang kita masukkan ke dalam riwayat. Boom, udah gitu doang. Tapi di sini dia berupa string, tapi kita mintanya string, tapi di sini integer. Kita ubah aja di sini integer, int. Udah selesai, nggak ada error. Udah, terus coba kita panggil riwayatnya ini di sini, get riwayat. Kita run ulang gimana hasilnya. Cepet banget karena udah pernah kita lakuin semua, tinggal copy doang. Kita tunggu. Oke, ini udah keran. Coba kita ke transaksi kita itu harus transaksi dulu. Kita aktifin aja di sini. Di sini kan kita punya daftar belanja ini kan. Daftar riwayat belanja ini kita aktifin aja. Ketika kita klik daftar riwayat belanja, dia akan mengarah ke riwayat belanja. Berarti kita ke akun fragmen. Akun fragmen, kita lihat di fragmen akun. Ini kenapa kosong ya? Kenapa kosong di sini? Base. Oh, dia warnanya jadi putih. Jadi kita copy aja. Mana ini? IC baseline shopping chart. Ini aku rubah dulu. IC baseline shopping chart. Ini aku copy. Aku kasih nama belakangnya orange. Warna orange itu share. Di sini ambil aja satu riwayat, copy fragmen akun ke sini. Aku kan kasih belakangnya orange. Oke, udah berubah. Jadi ini kalau kita klik, berarti BTN riwayat ini kalau kita klik frame akun BTN riwayat, berarti kita harus membuat satu lagi BTN riwayat, bawahnya aja BTN riwayat. Karena ini fragmen, makanya kita harus mendeklarasikan satu-satu. Ini jangan lupa ya, kadang teman-teman itu suka kebolak-balik. Jadi ini harus relative layout. Nah, ini kan aku copy kan tadi, tapi masih tag view. Kita harus ganti relative layout, bahwa BTN riwayat ini tuh dari layout yang relative layout, bukan text view. Kadang itu teman-teman suka salah, jadinya error. Nah, gitu. Terus kita panggil di sini, kita inisialisasi BTN riwayat sama dengan, copy aja deh dari sini biar cepet. BTN riwayat. Oke. Kita panggil di ini, kita taruh di sini. Kita harus membuat function aja biar rapi. Fun main button. Untuk BTN logout ini kita copy aja, kita cutting, kita taruh di main button juga. Main button kita panggil di sini, main button. Terus BTN riwayat set on click listener kita arahkan ke start activity, intent, rect activity. Terus kita arahkan ke riwayat activity class. Nah, udah. Ini aku run ulang biar buttonnya berfungsi. Oke, di sini udah selesai di run. Kita ke akun, terus ke riwayat belanja kita klik. Dan kosong ya, emang kosong, kita belum buat layoutnya. Tapi kalau kita lihat di run ini, nah datanya muncul ini. Semua data ini adalah data hasil transaksi dari user ID 20, karena kan user ID kita 20 kayak ini. Kita manggil di API checkout user/20 karena ID user kita ini 20. Ya nanti tergantung user teman-teman sih. Kalau yang aku pakai user 20 yang sering belanja, yang sering aku pakai untuk transaksi. Oke, seperti itu. Jadi aku rasa sampai di sini dulu aja untuk tutorial kali ini. Untuk tutorial selanjutnya kita akan layouting
supaya nggak kosong. Kita coba layouting buat adapternya. Karena ini udah panjang banget, udah 40 menit lebih. Jadi aku akhir aja untuk sesi kali ini. Di sesi selanjutnya kita akan layouting untuk membuat adapternya. Oke, aku ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe, dan buat teman-teman yang belum subscribe, saya ingetin di subscribe aja dulu supaya nggak ketinggalan update konten selanjutnya dan supaya konten ini lebih berkembang. Sampai ketemu di tutorial-tutorial selanjutnya. Thank you, bye bye.